Shalom, Jemaat Gereja Ketapang. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan bersama di GKK Menyapa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kami setiap waktu. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mazmur ini dimulai dengan kata berbahagialah, atau dalam bahasa Inggris blessed. Artinya bahagia di sini bukan perasaan senang yang sementara, melainkan suatu kondisi di mana kita diberkati oleh Tuhan, suatu kebahagiaan sejati. Siapa yang disebut berbahagia? Yaitu orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada suatu progresivitas yang semakin meningkat dari berjalan, berdiri, lalu duduk. Berjalan menurut nasihat orang fasik berarti mendengarkan pengaruh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang hanya mengarah kepada diri sendiri, bukan kepada mengasihi Tuhan dan sesama. Kebenaran-kebenaran dunia yang bertentangan dengan kebenaran kerajaan Allah. Dari pendengaran ini mulai terlibat dalam pola hidup yang berdosa, yaitu berdiri di jalan orang berdosa. Dan akhirnya duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya menjadi bagian dengan mereka yang menolak Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana dosa itu bukan sekedar perbuatan salah atau jahat. Dosa itu punya kuasa yang mengikat manusia. Yang awalnya kita hanya mendengar, lalu mulai mengikuti, dan akhirnya tenggelam di dalam gaya hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan dan firman-Nya. Charles Spurgeon berkata, "When men are living in sin, they go from bad to worse." Ketika manusia hidup dalam dosa, mereka berubah dari yang buruk menjadi semakin buruk lagi. Itulah kuasa dosa yang mengikat setiap manusia. Hati-hati, jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu membelenggu dan mematikan. Karena itu berbahagialah mereka yang tidak demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan di sini bukan sekedar hukum dan peraturan apa yang boleh dan tidak boleh saja. Melainkan seluruh kebenaran Tuhan yang menyatakan siapa dirinya dan bagaimana dia berelasi dengan umatnya. Sehingga ketika berbicara tentang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, adalah suatu kerinduan untuk mengenal Tuhan, mendengarnya, dan menjadikannya sebagai fondasi kehidupan kita. Dan ini bukan hanya dilakukan 1 minggu sekali di gereja, atau ya 2 kali lah ya, ditambah persekutuan doa Rabu, KTB. Melainkan kerinduan itu dilakukan siang dan malam, setiap saat, setiap waktu. Orang benar tidak hanya menghindari dosa, tetapi juga memiliki sesuatu yang menggantikan godaan dunia, yaitu kesukaan akan Taurat Tuhan. Mereka sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupannya. Seperti pohon yang tidak dapat hidup tanpa air, dan begitu berbahagianya si pohon kalau dia bisa tumbuh di dekat aliran air, sehingga itu yang mencukupkan kebutuhannya, yang menyegarkan setiap batang dan daunnya, dan yang membuatnya dapat berbuah pada musimnya dengan lebat. Demikian pula orang percaya sadar hidupnya tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerahnya setiap hari, maka kita bisa ada sampai hari ini. Jemaat kasih Kristus, kita tidak bisa menghindari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu seseorang yang benar-benar sempurna, yang tidak pernah berjalan di jalan orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan itu adalah Yesus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memenuhi gambaran ini secara sempurna. Dan di dalam Dialah kita menemukan kekuatan itu untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita.
di mana kita menaruh kesukaan kita. Apakah kita lebih banyak menyerap nilai-nilai dunia, ataukah kita lebih senang merenungkan firman Tuhan? Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita sama seperti sekam yang tidak punya arti kehidupan. Tapi jika kita memilih untuk menanamkan diri kita di dalam firman-Nya, kita akan kuat menghadapi setiap musim kehidupan. Bahkan di dalam Roh Kudus, kita dimampukan untuk berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami betapa kami tidak bisa melakukan segala hal tanpa Tuhan. Tolong kami Tuhan menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu dan terus mengingat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.